Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suharyono. Saya akan mereview sebuah film yang berjudul Lone Survivor. Jadi tak perlu tunggu lama lagi, marilah kita simak video ini. Dari kisah nyata, 4 orang tentara Amerika dari tim yang kecil ditugaskan dalam sebuah misi berbahaya yang bernama Operasi Red Wings. Hal ini bertujuan untuk mencari dan membunuh pimpinan Taliban yang bernama Ahmad Shah. Di pangkalan udara, di mana hari ini adalah hari Markus, mengajak Danny untuk beradu balap ke markas pusat. Saat tiba di sana, mereka mendapat perintah untuk mengadakan rapat untuk membahas strategi dan taktik dalam operasi membunuh pimpinan Taliban. Tim ini terdiri dari 4 tentara, yaitu Mike, Marcus, X, dan Danny. Sehari-harinya tim berangkat menggunakan helikopter dan mendarat. Mereka masih harus berjalan kurang lebih 3-4 jam dan akhirnya menemukan target operasi yang dimana Ahmad Shah berada. Sementara mereka menunggu komunikasi membaik, tiba-tiba muncul 3 orang pengembala kambing yang secara tak sengaja mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya dilakukan penggeledahan dan ternyata si kakek ini kedapatan membawa sebuah alat komunikasi. Dan disinilah timbul perdebatan mau diapakan para pengembala kambing ini. Terdapat 3 alternatif yang ditawarkan oleh Marcus dalam masalah ini, yaitu pertama, melepaskan mereka dengan risiko keberadaan mereka akan diketahui oleh tentara Taliban. Kedua, mengikat kemudian meninggalkan mereka sampai mati. Atau yang terakhir, membunuh mereka untuk menghapus jejak mereka. Akhirnya setelah perdebatannya lumayan panjang, akhirnya tim memutuskan untuk melepas para pengembala tersebut dan misi telah dianggap gagal. Mereka pun berencana untuk kembali ke pangkalan. Mereka kemudian naik ke puncak yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal. Tapi sayangnya puncak yang mereka tuju ternyata buntu. Akhirnya mereka masuk kembali ke hutan dan menyusun strategi. Ternyata pengembala yang dilepas dari ketinggian membocorkan informasi kepada pasukan Taliban. Beberapa saat kemudian, satu demi satu pasukan Taliban mulai terlihat mengendap-endap di balik pohon dan mulai mengintai mereka. Mike telah memberi izin untuk menembak, semua anggota telah bersiap dan akhirnya setelah berhasil menembak pengintai tersebut, tiba-tiba muncul para pasukan Taliban yang begitu banyak. Lalu perang terbuka pun dimulai. Mereka terus-menerus melawan, walaupun di situ tembakan musuh berhasil melukai mereka. Saat keadaan mulai terpojok, jalan kabur hanyalah jurang yang sangat tinggi dan curam. Dengan sangat terpaksa, mereka semua bersiap melompat dan mereka semua selamat. Di beberapa menit yang tenang, sekilas mereka merasa kalau mereka telah berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban. Tapi ternyata akhirnya mereka lari. Setelah mereka berhasil sembunyi di bebatuan, di sisi lain psikologi Danny mulai kacau, yang membuat dia terus-menerus mengoceh tak terkendali. Hal ini membuat posisi mereka ketahuan, dan kelompok Taliban pun datang lagi untuk menembaki mereka. Akhirnya tim memutuskan untuk segera kabur kembali untuk mencari tempat yang aman. Namun sayangnya lagi-lagi tempat yang
tuju adalah jurang. Lalu pada saat melompat ke bawah, Markus yang berusaha membawa Danny tertinggal di atas sendirian. Setelah itu, para pasukan Taliban yang telah mengepung mereka kembali, mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan pada di momen itu juga, Mike sebagai pemimpin tim memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas di atas tebing. Mendengar hal tersebut, Markus berusaha menahannya, tetapi keputusan sudah bulat karena mereka tidak punya jalan lain lagi. Sesampainya di atas, ia lalu mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas. Dan beberapa saat kemudian, ia berhasil berkomunikasi dan mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dalam kontak senjata melawan Taliban. Namun posisi Mike di situ membuat pasukan Taliban dengan mudah menemukannya, dan akhirnya Mike pun tertembak. Pasukan gerak cepat merespon dengan membawa pasukan menaiki 2 heli untuk memberikan bantuan kepada Markus dan X. Kedatangan 2 heli ini memberikan harapan kepada Markus dan X. Tetapi salah satu heli tertembak RPG dan jatuh. Heli yang selamat tidak jadi menurunkan bantuan dan harus kembali ke markas karena kondisi yang tidak memungkinkan. X yang terpisah dari Markus melakukan perlawanan menggunakan pistol dan akhirnya dengan pasrah, X ditembak mati oleh pasukan Taliban. Markus yang kesakitan bersembunyi di bawah batu dan selamat dari pasukan Taliban. Heli yang kemudian datang untuk melihat kondisi TKP berasumsi bahwa tim Red Wings telah gugur dan akhirnya juga heli tersebut mundur karena bahan bakar menipis. Di saat itu pula pasukan Taliban yang melihat helikopter tersebut akhirnya mundur. Di tempat persembunyiannya, Markus yang merasa sudah mencapai batas kesadarannya akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Markus yang terbangun mulai berjalan kembali. Saat berjalan, ia menemukan sumber air dan ia sangat senang. Namun tak lama setelah itu, Markus kaget dengan kehadiran warga sipil. Markus yang merasa takut langsung segera mengeluarkan granat untuk mengancamnya. Tapi warga meminta untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Pada awalnya Markus tak percaya pada warga tersebut. Namun karena terdesak, akhirnya Markus pun memilih untuk percaya dan pergi bersama mereka ke sebuah desa. Di sana banyak orang yang memandangi Markus dengan tatapan yang begitu sinis. Lalu Markus dibawa masuk ke rumah orang tersebut untuk menyembunyikannya dari kejaran para pasukan Taliban. Kemudian ia mengeluarkan sebuah peta dan meminta tolong pada salah satu pria untuk memberitahukan keberadaannya ke pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut. Setelah itu terdengar keributan dan ternyata para pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Markus. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Markus. Markus langsung dibawa menuju tempat pemenggalan. Namun hal itu bisa digagalkan oleh Pak Gulab. Karena kalah jumlah, mereka pun mengancam akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak. Keesokan harinya,
Ia lalu diberi makan dan minum sambil mengobrol tentang Amerika dengan Pak Gulab. Walaupun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, Markus selalu bertanya, kenapa warga Afghanistan mau memaksakan diri untuk menolongnya, padahal ia hanyalah orang asing. Mendengar pertanyaan tersebut, Pak Gulab pun menjawab, bagaimanapun juga Markus adalah tamunya, dan agamanya menyuruh untuk memuliakan seorang tamu. Namun saat mengobrol, tiba-tiba serangan dadakan para pasukan Taliban. Warga yang sebelumnya diutus untuk mengirim surat telah berhasil sampai, dan surat tersebut telah dikonfirmasi oleh markas. Lalu para pasukan militer berangkat menggunakan helikopter. Pak Gulab lalu berusaha melawan salah satu pimpinan pasukan Taliban. Akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pimpinan pasukan Taliban. Sedangkan di dalam rumah Markus dihajar habis-habisan oleh salah seorang pasukan Taliban. Markus yang telah tak berdaya, lalu tiba-tiba anak pria penyelamat itu datang dan memberikan sebuah pisau. Dengan cepat, Markus menusuk tubuh orang tersebut hingga tewas. Dan tiba-tiba datanglah helikopter tempur bantuan Amerika. Pasukan Taliban dibombardir oleh pasukan Amerika. Akhirnya, kini Markus benar-benar bisa pulang, dan Markus ingin mengajak Pak Gulab beserta anaknya, namun pasukan Amerika tidak mengizininya, dan sebagai gantinya, wilayah desa Pak Gulab akan dijaga oleh militer. Akhirnya film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata dan memiliki cerita yang bagus. Di dalam film ini juga memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dan juga memiliki amanat yang cukup mendalam, sehingga film ini cukup rekomen untuk ditonton. Sekian review film dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.